Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi dalam ibadah online, ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kembali Tuhan izinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau walaupun lewat online yang ada. Tuhan, kami percaya, kami menyembah, kami memuji Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir ibadah ini, biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan, nama Tuhan yang selalu kami agungkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Dia, sebab Dialah Allah yang patut kita sembah. Kasih Allah melingkupi saya. Amin, haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya. Sanggup tolong saya, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menyelamatkanku. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Haleluya, mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamat. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya, tak pernah kecewa, buat selamanya, tak pernah kecewa, buat selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Dia yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padamu, yang ada padamu. Semuanya milikmu Tuhan, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi jawaban di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau kami cinta Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami akan cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan pada malam hari ini kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pada malam hari ini. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita akan langsung membuka Alkitab kita akan buka di dalam Sakaria, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Kita akan baca beberapa ayat ini, satu perikop ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua, Sakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Sakaria 2 ayat 6 sampai 13, orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka.
maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Amin, puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita sudah membaca beberapa ayat dari perikop ini ya. Di sini Nabi Sakaria ya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ya kepada orang-orang bangsa Israel ya yang kembali dari pembuangan ya. Mereka hendak kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah mereka ya yang sudah hancur ya, yang mereka mau menata ulang kembali itu semua. Di sini Tuhan pakai ya beberapa nabi, Nabi Sakaria, Nabi Hagai, Tuhan pakai mereka untuk memberi semangat, menyampaikan firman Tuhan, yang memberi dorongan buat bangsa Israel saat itu saat mereka kembali dari pembuangan di Babel ya. Mereka mau membangun Yerusalem, mereka mau membangun bait Allah kembali ya. Di sini mereka perlu dorongan, Tuhan pakai Nabi Sakaria ini ya. Nah, puji Tuhan. Di tengah keadaan yang mungkin mereka putus asa ya, mereka mengalami kelemahan ya, melihat keadaan bangsanya ya yang hancur ya di sini, dan mereka mau kembali menata ulang ya, kembali dari awal. Di sini Tuhan pakai Sakaria yang menyampaikan, memberikan semangat. Ada penglihatan-penglihatan yang disampaikan ya, Tuhan berikan lewat Sakaria ini ya, beberapa penglihatan kalau kita lihat dalam kitab ini ya. Bahkan ada juga nubuatan-nubuatan diberikan oleh Nabi Sakaria, dan salah satunya ada di perikop yang kita sudah baca ini ya. Di sini kita lihat yang akan saya ambil bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel ya. Walaupun mereka ya berada dalam keadaan terpuruk, Allah pakai mereka ya. Tuhan pakai utusannya Nabi Sakaria untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Di sini ayat yang ke-8 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur, kita diingatkan ya. Di sini Tuhan menyatakan ya kepada bangsa Israel saat itu. Mereka saat itu ada dalam pembuangan ya. Mereka mau kembali menata kembali keadaan bangsa mereka. Mereka mau membangun bait Allah kembali ya. Dan di sini kita katakan, di sini Tuhan katakan ya melalui Nabi Sakaria ya, kamu adalah biji matanya. Kamu adalah biji mata Allah ya di sini. Kita lihat biji mata Allah, biji mata kita sendiri ya di sini. Kita punya bola mata ya. Di sini bola mata kita ini begitu rapuh ya, tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Perlu bagian lain untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah kita ya, kita tidak mampu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dan di sini pertolongan Tuhan ya, yang Tuhan gambarkan melalui perikop ayat yang kita baca ini, bagaimana biji mata saat ada kotoran atau ada benda sesuatu yang hendak mengganggu bola mata kita ya, maka pertolongan Tuhan, maka secara refleks mata kita akan menutup untuk melindungi ya, berusaha untuk melindungi bola mata kita dari bahaya yang ada. Demikian juga dengan perlindungan yang daripada Tuhan ya. Bahkan kalau dalam Mazmur Raja Daud katakan ya, Allah itu bagaikan penjaga yang tidak pernah terlelap ya. Kalau kita lihat security ya di kota atau di satu perusahaan, di bank ya, mereka bekerja ya, mereka ada shiftnya ya, atau mungkin di tempat lain mereka ada jam gilir kerja ya. Tetapi Allah kita, dia tidak terlelap sedetik pun untuk mengawasi kehidupan kita ya. Di sini puji Tuhan ya, walaupun bangsa ini ya hanya tinggal tidak banyak lagi, hanya beberapa saja ya di sini. Mereka mau kembali lagi, mereka mau pulang kampung, istilahnya mau membangun kampung halamannya, mau membangun kembali bait sucinya dia. Tapi di sini kita lihat ya mereka, Tuhan ingatkan untuk mereka tidak patah semangat. Ada pengharapan ya, pelindungan Tuhan bagaikan ya di sini bagaikan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya ya. Di sini puji Tuhan ya.
Kita lihat ya bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Walaupun banyak berulang-ulang bangsa Israel jatuh bangun kasih Allah begitu besar buat mereka. Dan kalau kita lihat di sini ya kata Sion ya di sini dalam perikop yang kita baca ini, Sion ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh secara otomatis akan mendapatkan perlindungan yang dari Allah yang bagaikan biji mata yang dilindungi oleh Allah ya. Kalau kita punya biji mata tentu kita akan tidak mungkin secara sengaja kita mau menyakiti atau merusak ya biji mata kita sendiri. Ini sangat berharga ya. Kalau saya mau jalan-jalan kemana, saya punya baju baru seperti apa, saya perlu mata saya ya, biji mata saya untuk melihat bagaimana penampilan saya, bagaimana keadaan pemandangan yang ada. Kalau saya datang jalan-jalan atau kemana ya, saya perlu biji mata ya di sini. Tentu saya akan merawat biji mata saya sebaik mungkin. Bahkan kalau sekarang ya mungkin bisa dihiasi mungkin untuk melindungi dari sinar matahari atau mungkin untuk lebih trendy lagi, lebih gaya lagi saya pakai kontak lens atau seperti apa ya. Seperti yang ada saat ini ya seperti itu. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Allah begitu mengasihi kita. Jangan pernah kita merasa saya sudah tidak ada yang perhatikan lagi, saya sudah jatuh di bawah ya, bangsa saya sudah orang-orang sudah lihat memalukan ya. Bagaimana saya harus membangun bangsa saya kembali ya. Namun di sini Tuhan pakai Zakaria ya, ada masa depan buat bangsa Israel ya di sini. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya ya. Amin, puji Tuhan. Ya di sini kita akan lihat ya, bagaimana biji mata adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat rapuh, yang perlu untuk dirindungi. Itulah kehidupan kita, orang-orang yang saleh ya di sini. Bukan semua orang, tapi hanya orang-orang saleh. Orang-orang, kalau di sini kata saleh ya, kata saleh adalah orang-orang yang taat, yang mau sungguh-sungguh beribadah. Kalau saleh, dia orang yang saleh, ya dia orang yang taat, dia orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Dia tidak main-main ya. Dia tidak hanya Kristen secara KTP saja ya, tapi hati dia, pikiran kita ya, sungguh-sungguh kita arahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau ya, apa yang Tuhan perintahkan kita taat, kita kerjakan ya. Nah orang yang saleh adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yang bagaikan bola mata yang dilindungi oleh pemiliknya yaitu Allah ya. Nah di sini kalau kita akan lihat ya ke dalam ayat yang lain. Kita akan lihat di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini. Ulangan 32 ayat yang ke-10 dikatakan, Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya ya. Puji Tuhan, di sini bangsa Israel ya dia melalui kisah bangsa Israel melalui nyanyian Musa pasal 32 ini ya. Dan bagaimana Musa menyampaikan ya, menyaksikan kepada seluruh bangsa Israel yang ada juga kepada kita saat ini ya, bagaimana kasih sayang Tuhan selalu ada walaupun mereka ada di padang belantara ya, pemeliharaan Tuhan, proteksi yang daripada Allah ada buat mereka juga buat kita saat ini ya. Mungkin saat ini keadaan kita ya di tengah keadaan yang sulit ya, banyak orang semua susah ya, perekonomian susah ya, orang bekerja ya susah, mereka perlu penghidupan. Namun keadaan tidak hanya kita saja di daerah ini saja, seluruh ya, sampai seluruh dunia mengalami hal yang sulit. Namun di sini menjadi kekuatan buat kita semua ya. Bangsa Israel walaupun ada di tengah-tengah di tengah-tengah padang belantara ya, di tengah-tengah auman, di sini dikatakan didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara ya. Di sini keadaan yang begitu tidak nyaman buat kita ya, buat bangsa Israel saat itu juga. Kalau kita berada saat dalam keadaan seperti tidak nyaman buat kita ya, di tengah-tengah padang belantara, apa yang kita dapat di sana? Tidak ada ya. Namun di sini ya disaksikan melalui ayat ini ada kasih sayang Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat bangsa Israel ya, juga buat kita saat ini. Puji Tuhan, saya juga akan membawakan ayat ya, bagaimana Raja Daud ya, seorang raja yang besar, raja yang berulang-ulang membawa kemenangan buat bangsanya ya. Nah di sini dia juga berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan juga melindungi dirinya bagaikan biji matanya Allah ya. Kita akan buka di dalam
Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8 ya. Mazmur 17 ayat yang ke-8 dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini doa Daud ya, doa Daud. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Padahal Daud ini adalah seorang raja, bukan seperti kalau saya orang biasa ya. Saya dari masyarakat, nggak ada apa, bukan dari turunan bangsawan, nggak ada sama sekali. Saya rakyat jelata, orang biasa. Tapi di sini seorang raja ya, dia orang yang pandai ya, orang yang punya banyak pengaruh di depan masyarakat, penduduk bangsanya yang ada ya saat itu. Namun dia tunjukkan, dia beri teladan ya kepada kita semua juga buat orang-orangnya, orang-orang Daud saat itu ya. Dia katakan ya, peliharalah aku, peliharalah Daud seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Puji Tuhan, kerendahan hati Daud ya dia nyatakan dalam ayat ini ya. Dia seorang yang pandai, dia tidak kekurangan satu apapun ya, dia bukan raja yang miskin ya. Dia seorang raja yang kaya, dia punya jabatan, dia punya pengaruh ya buat orang banyak. Tapi di sini kita lihat ya, dia minta sama Tuhan, Tuhan pelihara saya seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Begitu perlunya Daud akan perlindungan Tuhan, begitu perlunya Daud akan pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita ya, orang-orang yang mungkin tidak sehebat Raja Daud, saya orang biasa, apalagi saya sangat perlu pertolongan Tuhan ya, puji Tuhan. Di sini ada satu ayat lagi ya, ini disinggung oleh Bapak Gembala kemarin ya dalam ibadah raya, dikatakan burung pipit Tuhan pelihara. Ya hewan yang biasa ya, bukan hewan yang mahal ya kalau beli di pasar ya. Kalau nangkep sendiri bisa ya, boleh mau nangkep 5 tidak dibatasi oleh undang-undang gitu ya. Hewan yang biasa Tuhan pelihara sedemikian ya, apalagi hidup kita. Mari saya akan ajak kita buka ayat ini ya. Matius 6 ayat 26. Puji Tuhan, Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Ya, kita jauh melebihi burung-burung pipit yang tidak menabur, tidak menuai ya, mereka tidak pusing akan penghidupan mereka, apalagi kita. Tuhan kasih berkat lebih buat kita manusia melebihi burung-burung pipit yang ada. Tuhan kasih akal budi buat kita. Tuhan beri nafas hidup buat kita ya. Jauh melebihi hewan ciptaan yang lain. Bahkan kita ini jauh melebihi malaikat-malaikat yang ada di sini ya. Begitu Allah memperhatikan kita, tidak perlu kita khawatir akan penghidupan kita ya. Burung pipit yang demikian banyak ya, Tuhan sanggup pelihara, apalagi kehidupan kita ya, orang-orang saleh, orang-orang yang mau taat ya, orang-orang yang mau sungguh-sungguh beribadah, pasti Tuhan pelihara ya. Oh mungkin kita bisa berpikir, saya di KTP saya Kristen kok aman, saya pasti nanti Tuhan pelihara ya. Tidak demikian ya Bapak Ibu semuanya. Di akhir zaman ini kita perlu untuk lebih bersungguh-sungguh lagi, jangan sampai kita merasa ya keadaan saya baik, ternyata Tuhan datang ya, diri kita sendiri ditolak. Jangan sampai ya kita mau berusaha dari sekarang, kita nggak tahu ada waktu kita punya waktu berapa lama lagi, berapa banyak lagi, kita tidak tahu. Keadaan sekarang semakin sulit ya, kita mau terus bersemangat seperti bangsa Israel ya, walaupun keadaan bangsanya ya ampun sangat memalukan ya, temboknya, bentengnya runtuh, semua hancur, harus dibangun dari awal lagi ya. Namun bangsa ini ya Tuhan pakai ya, Tuhan pakai Zakaria, Tuhan pakai Hagai untuk menyampaikan kekuatan ya kepada bangsa ini. Demikian juga dengan kehidupan kita ya. Tuhan mau menyatakan kasih sayangnya buat kita semua ya. Di tengah tadi ulangan 32, di tengah padang belantara ada kasih sayang Tuhan. Mungkin kita saat ini keadaan kita sulit ya, kita bisa rasakan kasih sayang Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat terakhir kita akan baca ya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya puji Tuhan, ini ayat hafalan kita semua ya.
Kita pasti semua dari kecil sampai tua kita sudah tahu ayat ini, ayat yang begitu terkenal ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau akhir yang menyedihkan buat kita. Tuhan mau kita ada bersama-sama dengannya dalam kekekalan. Olehnya terimalah kasih yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan yang tawarkan dalam kehidupan kita ya. Di sini bagian awal begitu indah ya, karena begitu besar kasih Allah ya. Allah begitu mengasihi kita, siapapun kita ya. Mungkin kita dari kota mana, saya dari desa mana ya, dari negara manakah, Tuhan mengasihi kita semua ya. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, kiranya melalui renungan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bangsa Israel di tengah keterpurukan mereka, Tuhan mau pakai mereka ya. Tuhan mau pakai untuk menyatakan kemuliaannya di tengah keadaan yang sulit ya. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat malam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan naikkan pujian, hanya Engkau Juru Selamatku. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya.
Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat pertolonganmu Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, Kau sudah berkati kami di dalam ibadah kami melalui pujian Tuhan, firman Tuhan yang ada Tuhan. Kiranya Engkau disukakan melalui ibadah yang kami kerjakan malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa buat seluruh umat-umat-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan, di mana-manapun mereka berada saat ini Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, Kau lawati mereka Tuhan Yesus. Hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kemampuan buat mereka Tuhan dalam mereka menjalani hari-hari yang ada Tuhan. Kekuatan, pertolongan, kasih sayang daripada Engkau Tuhan ada buat seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Dari yang muda sampai sudah lanjut usia sekalipun Tuhan, Kau akan melawat mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Roh Kudus, Kau terus Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuntun langkah kami ya Allah. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.